kasih, kembali bersama aku Maria Prilin di Fakta Edukasi. Kali ini aku pengen ngasih tips ke kalian nih, para pencinta SKS tapi nggak mau dapat nilai rendah. Kira-kira gimana ya tipsnya? Langsung aja kita bahas langsung ke videonya. Nah, kali ini tips edukasinya itu didapatin dari salah satu YouTuber yang namanya adalah Justin Sang. Nah, Justin Sang ini menjelaskan gimana sih layer-layer yang sebenarnya bisa dipakai dan bisa diterapin ketika kita belajar. Basically, Justin membaginya menjadi 3 layer nih teman-teman. Ada layer 1, layer 2, dan layer 3. Layer 1 isinya adalah konsep, layer kedua dan layer ketiga isinya adalah details. Tapi sebelum kita jauh ngebahas apa sih yang dimaksud dengan layer 1 sampai layer 3, kita akan dengar perumpamaan ini dulu nih teman-teman. Ibaratkan nih ya, kita ngebangun suatu rumah teman-teman. Nah, kan pasti untuk ngebangun rumah tuh kita perlu yang namanya apa sih hal yang utama? Yap, fondasi dulu kan. Nah, setelah fondasi mungkin kita bangun nih dari tiang ke tiang, terus udah mulai itu bikin dindingnya, habis itu kita bikin atapnya. Nah, kalau udah jadi baru nih kita kasih rumah itu listrik, kita kasih rumah itu air kan, biar bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah ya mengisi furniture di dalam rumah tersebut sehingga akhirnya rumah tersebut layak untuk dihuni. Nah, hal tersebut juga berlaku saat pembelajaran nih teman-teman. Layer 1 itu adalah fondasi dasarnya nih. Jadi gimana kalian pasang tiang-tiangnya ini dulu nih di dalam cara kalian belajar. Setelah kalian udah dapat pasang tiang, pasang tadi dinding, pasang atap, udah selesai, kalian pasti kasih rumah itu dengan layer kedua. Layer keduanya apa? Listrik dan juga air supaya rumahnya bisa tetap berfungsi. Yang ketiga adalah furniture. Nah, furniture ini sebenarnya penting nggak penting sih teman-teman, karena kan ada atau enggaknya furniture itu sebenarnya tidak mempengaruhi fungsi suatu rumah tersebut. Kalau misalkan dalam pembelajaran hal tersebut dapat diaplikasikan, gimana sih Kak caranya? Nah, caranya adalah, ingat layer pertama itu isinya konsep teman-teman. Jadi cari nih, hal mendasar apa sih yang disampaikan di dalam materi tersebut. Jadi ketika kalian udah tahu nih fondasi dasarnya itu apa, garis besarnya itu tentang apa, jadi kalian udah tahu kira-kira nanti yang dipelajarin selanjutnya apa. Mungkin agak bingung ya teman-teman ketika kalian ngebuka misalkan buku catatan kalian tuh isinya tuh cuman ada judul besar, terus isinya semuanya details. Jadi kita sebagai manusia tuh kadang susah gitu membedakan antara ini informasi yang tadinya dibilang konsep, apa ini detailsnya ya gitu. Jadi bingung. Nah, di layer kedua itu ternyata details yang lebih penting gitu. Apa sih yang lebih penting bedain layer 2 dan layer 3? Karena dua-duanya sama-sama detail kan. Di layer kedua itu dia menjelaskan juga nih tentang konsepnya. Dia menjelaskan detail yang berkaitan dengan konsep teman-teman. Jadi contohnya nih, misalkan di materi fotosintesis. Nah, materi fotosintesis itu apa sih yang dimaksud dengan layer pertamanya? Layer pertamanya adalah penjelasan bahwa ketika air bertemu dengan sinar matahari, terus melakukan fotosintesis, ia akan menghasilkan oksigen. Nah, tapi yang namanya layer kedua, misalkan layer kedua itu menjelaskan prosesnya nih. Oh, proses fotosintesis itu gimana sih? Oh, jadi ini zat-zat ini berubah menjadi ini sehingga akhirnya menjadi oksigen. Nah, tapi di layer ketiga kalian akan dijelasin lebih detailnya lagi gitu. Nah, layer ketiga itu berisi apa sih? Berisi enzimnya lah yang mempengaruhi tentang apa sesuatu yang berkaitan dengan lebih detailnya nih. Apa sih zat yang ada terkandung dalam daun yang bisa membantu dalam proses fotosintesis dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalian udah tahu kan gimana caranya untuk menangkap suatu materi. Kalau kalian masih bingung lagi, aku punya tips yang sangat baik untuk kalian. Yaitu adalah membuat peta konsep. Jadi di peta konsep itu kalian tulis judul pertamanya apa, terus tulis anak-anak dari judul tersebut apa, dan mulai bikin layer lagi. Layer ketiganya kira-kira detail yang kalian pengen pelajarin itu apa. Tapi ingat, yang namanya SKS kan nggak punya banyak waktu ya. Nah, jadi make sure kalian harus memperkuat dulu layer pertama dan layer kedua, baru kalian pergi ke layer ketiga supaya kalian nggak bingung. Jadi sekian dulu nih teman-teman edukasi tips dari aku. Kalau misalkan kalian punya tips lain yang lebih menarik, kalian boleh komen di bawah. Atau kalian juga pengen diskusi tentang tips-tips belajar lainnya, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa pula buat share ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!